Bagi penonton, ini adalah momen paling spektakuler di dunia rally. Mobil terbang puluhan meter di depan ribuan fans yang berteriak kagum. Tapi bagi pembalap, satu kesalahan kecil di sini bisa menghancurkan seluruh akhir pekan mereka. Inilah Fave, jumping paling ikonik dan mungkin paling mahal dalam sejarah rally dunia. He doesn't make any massive risks. He's much tighter in that final corner. He got caught out there this morning. It's going to be close, so close. 0.6 of a second in it, but it is finally. Jumping ini berada di Portugal dan sudah terkenal sejak era grup B tahun 1980-an. Saat itu, mobil-mobil brutal seperti Audi Quattro, Lancia Delta S4, hingga Peugeot 205 T16 terbang di depan ratusan ribuan penonton yang berdiri sangat dekat dengan lintasan. Suasananya liar, berisik, dan penuh kegilaan. Bahkan sampai hari ini, atmosfer di Fave masih terasa seperti festival besar dunia rally. Ribuan fans memenuhi bukit-bukit di sekitar jumping sambil membawa flare, bendera, dan nyanyian khas Portugal. Ditambah lagi, visual jumping di Fave memang sangat sinematik. Mobil melayang tinggi dengan latar ribuan fans membuat setiap footage terlihat seperti adegan film balap. Gak heran jika setiap tahun, potongan video dari Fave ini selalu viral di media sosial dan terus menjadi ikon paling terkenal dalam dunia WRC. There'll be a big smile on Aaron's face. You can enjoy that one. But did I jump more than 7 or not? Jump was more than 7 or not? Bagi penonton, jumping di Fave terlihat indah. Tapi bagi pembalap, situasinya jauh lebih menegangkan daripada yang terlihat di kamera. Saat mobil melompat, pembalap sebenarnya berada di titik buta dan kehilangan hampir seluruh kontrol terhadap mobil. Di mana ban tidak menyentuh tanah, mobil tidak memiliki grip, dan dalam beberapa detik, driver hanya bisa berharap mobil tetap lurus saat mendarat. Yang membuatnya lebih gila, semua itu dilakukan dalam kecepatan sangat tinggi. Pembalap harus menentukan sudut masuk dengan sangat presisi. Karena sedikit kesalahan saat take off, mobil bisa landing tidak seimbang lalu kehilangan kendali. Bahkan pedal gas juga mempengaruhi posisi mobil saat berada di udara. Jika akselerasi terlalu agresif, bagian depan mobil bisa terangkat. Tapi jika akselerasi terlalu rendah, bagian depan justru bisa menungkik ke bawah. Jadi saat mobil terbang, pembalap sebenarnya masih terus mengendalikan mobil menggunakan feeling dan refleks mereka. Dan itulah yang membedakan driver biasa dengan pembalap elit dunia seperti Kalle Rovanpera dan Sebastian Ogier. Mereka membuat jumping terlihat mudah, padahal kenyataannya sangat sulit. Bagi para fans, jumping di Fave adalah atraksi hiburan. Tapi bagi pembalap sendiri, sebenarnya mereka tidak terlalu suka dengan lompatan yang begitu ekstrim karena memiliki resiko kerusakan yang begitu besar. Karena saat mobil mendarat, beban yang diterima suspensi sangat luar biasa. Jika landing terlalu keras, kerusakan bisa terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, tidak semua pembalap bisa melakukan jumping dengan sempurna. Dibutuhkan pengalaman, skill, dan kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa mendapatkan landing yang halus. Mereka menyukai sensasi dan nilai spektakulernya. Tapi secara teknis, mendapatkan landing dengan cepat justru lebih efektif karena ban mendapatkan kembali gripnya untuk bisa melaju dengan cepat. Jadi, dari sudut pandang murni balapan, lompatan besar sebenarnya bisa mengganggu ritme. Tetapi kenapa mereka menyukainya? Yang pertama adalah adrenalin dan kepuasan teknis. Bagi driver, melakukan jumping sempurna itu sangat satisfying. Jika take off presisi, mobil tetap rata di udara, dan landing halus, rasanya seperti nail the stage. Pembalap seperti Kalle Rovanpera dan Thierry Neuville sering terlihat menikmati jumping besar karena mereka percaya diri dengan kontrol mobilnya.
Yang kedua, fans sangat menyukainya. Pembalap tahu jumping seperti di Fave adalah momen yang paling ditunggu penonton. Kadang mereka bahkan sengaja sedikit lebih agresif demi show untuk fans. Karena rally juga soal hiburan dan image olahraga. Di rally, keberanian mempertahankan kecepatan di crash sering menunjukkan seberapa percaya diri driver, seberapa bagus pace note, dan seberapa nyaman setup mobil. Driver yang berani flat out di jam besar biasanya dianggap sedang in the zone. Bahkan di Fave, lompatan itu mereka jadikan tradisi siapa yang paling jauh saat landing. Mereka memberikan nomor-nomor di pinggir lintasan untuk menentukan seberapa jauh pembalap saat melakukan lompatan. Dan untuk rekor lompatan terjauh saat ini masih dipegang oleh Matt Osberg sekitar 44 meter pada tahun 2017. Saat itu Osberg mengendarai Ford Fiesta RS WRC. Dengan kecepatan sangat tinggi, Osberg tetap mempertahankan akselerasi penuh saat menuju crash sebelum akhirnya mobil melayang jauh di udara di depan ribuan fans Portugal. Well, you don't have to be mad to compete in this sport, but it helps. He's a maniac. Dan yang membuat jumping itu sangat spektakuler bukan hanya jaraknya, tapi bagaimana Ford Fiesta miliknya tetap terlihat stabil saat terbang dan landing dengan posisi mobil yang langsung berbelok. Sampai hari ini, banyak fans WRC masih menganggap jumping Matt Osberg sebagai salah satu jumping paling indah dan paling sempurna dalam sejarah Fave. Kemudian ada juga SPK Lappi yang memiliki salah satu jumping paling ikonik di Fave. Lappi memenangkan FIA Action of the Year Award karena jumpingnya di Fave pada tahun 2017 dengan Toyota Yaris WRC. Karena aksinya, jumping itu dikenal sebagai salah satu jumping yang paling sinematik dan paling ikonik secara visual. Mungkin itulah alasan Fave begitu dicintai. Fave akan selalu menjadi tradisi, di mana penonton bisa benar-benar merasakan betapa gilanya balapan ini.